Kita semua tahu kan, olahraga itu bagus banget buat anak-anak. Gak cuma bikin sehat secara fisik, tapi juga buat skill sosial mereka. Tapi, di balik semua seru-seruan di lapangan, ada loh resiko yang perlu kita perhatikan serius. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas soal resiko cedera ini, dan yang paling penting, gimana sih cara kita melindungi atlet-atlet cilik kita? Oke, kita mulai dengan angka yang jujur aja bikin kaget. Angka ini dari Amerika Serikat aja loh, lebih dari 2,6 juta anak setiap tahun harus masuk UGD gara-gara cedera olahraga. Coba bayangin kalau skalanya global, bisa sebesar apa? Ini bukan sekedar statistik, ini peringatan buat kita semua untuk lebih waspada. Nah, supaya pembahasannya runut, kita akan lewati 5 bagian ini. Kita mulai dari seberapa serius sih masalahnya, terus kenapa anak-anak itu rentan banget, apa aja faktor risikonya, kunci pencegahannya, dan yang terakhir, panduan praktis buat para orang tua. Yuk masuk bagian pertama. Seringnya kita mikir, cedera olahraga anak itu paling cuman lecet atau memar dikit. Tapi kenyataannya, ini adalah masalah kesehatan yang jauh lebih signifikan dan seringkali lebih rumit dari yang kita kira. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Setengah dari semua cedera ini ternyata bukan karena jatuh atau benturan heboh, tapi karena overuse atau penggunaan berlebihan. Dan yang paling penting, lihat kata ini, dapat dicegah. Artinya apa? Artinya, setengah dari 2,6 juta kasus tadi, itu sebetulnya nggak perlu terjadi. Kita punya kendali atas ini. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kenapa sih anak-anak itu rentan banget kena cedera jenis ini? Jawabannya simpel, ada konflik di dalam tubuh mereka. Antara proses pertumbuhan yang lagi ngebut banget sama tuntutan latihan yang intensif. Inilah biang keladinya, cedera overuse. Gampangnya gini deh, ini terjadi waktu bagian tubuh tertentu dipaksa melakukan gerakan yang sama berulang-ulang, terus-menerus, tanpa dikasih waktu istirahat yang cukup buat memperbaiki diri. Kayak sutas tali yang ditarik terus-menerus, lama-lama seratnya putus satu persatu. Nah, di sini kita bisa lihat konflik itu dengan jelas. Di satu sisi, tubuh anak lagi dalam masa pertumbuhan pesat. Tulang mereka memanjang lebih cepat dari otot dan tendon di sekitarnya. Ini otomatis bikin ada area-area yang lebih lemah, terutama di lempeng pertumbuhan. Nah, di sisi lain, latihan yang repetitif ngasih tekanan terus-menerus tepat di titik-titik lemah tadi. Ini udah kayak resep sempurna untuk cedera. Sekarang kita udah tahu kenapanya. Yuk kita identifikasi apanya. Ada 3 kelompok besar faktor risiko yang perlu diwaspadai banget sama orang tua, pelatih, dan juga atletnya sendiri. Oke, coba perhatikan tabel ini. Kolom kiri dan tengah itu penting ya. Ini soal pertumbuhan dan kondisi dari dalam diri si atlet. Tapi yang paling bisa kita intervensi, yang paling bisa kita kontrol, itu ada di kolom kanan, faktor eksternal. Kesalahan latihan, alat yang nggak pas, teknik yang kurang benar, terlalu cepat fokus di satu cabang olahraga, ini semua adalah hal-hal yang bisa kita perbaiki. Cukup bahas masalahnya, sekarang kita fokus ke solusi. Bagian ini isinya adalah langkah-langkah nyata. Mencegah cedera itu bukan tebak-tebakan loh, ada strateginya, dan semuanya didukung sama bukti ilmiah. Ini dia 5 pilar pencegahan yang saling nyambung. Semuanya dimulai dari nomor 1, edukasi. Kalau kita semua paham, baru kita bisa lanjut ke latihan yang tepat, membatasi volume latihan, dan menunda spesialisasi dini. Dan yang mengikat semuanya, istirahat yang cukup. Ingat, ini bukan pilihan, tapi satu sistem utuh yang harus jalan barengan. Bagian terakhir ini saya dedikasikan khusus untuk Anda, para orang tua dan wali. Peran Anda itu sentral banget loh. Yuk kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Anggap aja ini checklist praktis sebelum setiap latihan atau pertandingan. Pemanasannya udah bener belum? Peralatannya pas nggak ukurannya? Udah cukup minum belum? Dan ini penting banget, pastikan ada 1 atau 2 hari libur total dari olahraga terorganisir setiap minggunya. Terakhir, dan ini yang paling esensial, ingatkan diri sendiri dan anak kita bahwa tujuan utama olahraga itu untuk senang-senang dan mengembangkan skill, bukan cuma soal menang atau kalah. Tubuh anak Anda itu pasti ngasih sinyal. Kalau ada rasa sakit yang nggak hilang-hilang, atau tiba-tiba cara lari atau melemparnya berubah, atau kelihatan capek terus, itu semua tanda bahaya. Filosofi main terus walau sakit, itu sama sekali nggak berlaku dan bahaya banget buat atlet muda. Dengarkan mereka, jangan pernah abaikan keluhan mereka. Kalaupun cedera ringan kayak keselio terjadi, ingat aja akronim RISE sebagai pertolongan pertama. Rest, istirahatkan bagian yang sakit. Ice, kompres pakai es. Compression, bebat ringan pakai perban elastis. Dan elevation, angkat bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung.
Tentu saja, kalau cederanya kelihatan serius, jangan ragu untuk langsung cari pertolongan medis profesional ya. Kutipan ini, menurut saya, merangkum dengan sempurna perubahan pola pikir yang kita butuhkan. Fokusnya harusnya ke pengembangan jangka panjang si atlet, yaitu membangun fondasi teknik dan tubuh yang kuat, bukan cuma ngejar kemenangan jangka pendek yang bisa mengorbankan masa depan mereka. Ini adalah investasi, bukan judi. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan ini untuk kita semua renungkan. Di tengah budaya olahraga yang makin kompetitif, gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung ambisi mereka, tanpa harus mengorbankan kesehatan jangka panjang mereka? Jawabannya dimulai dari kita, orang tua, pelatih, dan semua orang dewasa di sekitar mereka. Pilihannya ada di tangan kita.